Shalom. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat saudara-saudariku yang berada di rumah, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa berhimpun bersama-sama di rumah ibadah, namun dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah siap untuk bersama-sama kami. Kita bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita sekalian, marilah kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Selagi kita masih berikan napas hidup ini, biarlah kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena selagi kita masih ada, detik ini kita diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita memakai hidup kita ini untuk menjadi berkat. Selagi masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita berbakti di hadapan-Nya, marilah kita pakai hidup ini untuk kemuliaan, untuk melakukan kehendak-Nya. Biar hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, saya yakin dan percaya saat ini kita ingin, kita rindu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk menjadi saluran berkat
kita ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia peduli dengan saya dan saudara. Dia dekat kepada saya dan saudara, lebih dekat daripada orang yang ada di samping kiri kanan. Bahkan dia lebih dekat daripada baju yang kau pakai. Dan terlebih lagi, dia lebih dekat daripada kulit yang menutupi akan isi daging. Dia mengasihi saya dan saudara. Bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini, kasihnya semakin nyata untuk semuanya. Dan akan datang dari hadapan Tuhan, kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada saat pagi hari ini, hingga hari mereka bahkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormatannya bagi Engkau ya Allah, atas anugerah kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga Engkau boleh memimpin, memelihara, melindungi akan kami semua ya Allah. Hingga pada saat pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, sekalipun secara online ya Allah. Kami tahu itu semua karena anugerah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah, Engkau memberkatikan bangsa kami, jauhkanlah bangsa kami ya Allah dari pandemi COVID-19. Kami mohon belas kasihan dan pangkuan daripada Allah. Kalau pandemi ini karena dosa dan kesalahan kami sebagai umat manusia ciptaan Tuhan, ampuni kami semua ya Allah. Kami berseru dan memohon belas kasihan-Mu. Sekiranya kami mendapatkan kasih daripada Allah, biarlah pandemi COVID-19 mulai berlalu Bapak. Kami semua boleh kembali beraktivitas dan saling melayani sebagaimana biasanya. Kami berdoa para pemimpin bangsa kami yang atas, ya Allah, dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah, semua diberkati oleh Tuhan. Terutama untuk setiap kota dimanapun kami berada, dengan segala situasi yang ada, Tuhan kiranya memberkati. Terutama untuk kota kami yang kami cintai, Boyolali. Boyolali diberkati oleh Tuhan. Boyolali aman dari COVID-19. Boyolali menjadi zona hijau dalam nama di atas segala nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian pula kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong. Dan kami berdoa khusus Tuhan pada pagi hari ini untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi mandiri akibat daripada pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, Engkau menjamah mereka Bapa. Kami percaya, kami punya Yesus, kuasa Kristus Yesus Tuhan kami di atas segala-galanya. Karena itu dalam nama Yesus kami berdoa ya Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Oh, terutama mereka-mereka yang terpapar karena pandemi COVID-19. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah dan berikan kesembuhan, kelegaan untuk semuanya ya Allah. Semua sudah jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami boleh mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk akan mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Lebih dari itu Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Demikianlah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengikuti seluruh rangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Walaupun karena situasi kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, percayalah Yesus ada bersama-sama dengan kita sekalian. Selamat mengikuti ibadah secara online bersama kami, keluarga besar GPI Fatal Boyolali. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, yang ikut ibadah online di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, di mana situasi seakan-akan mencekam. Tapi ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ada bersama-sama kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan sukacita di tengah-tengah pandemi ini karena Tuhan ada bersama-sama kita. Walaupun
berbagai macam tantangan yang datang saat ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, di tengah ombak dan arus pencobaan. berbagai macam tantangan. Tetesan air mata selalu datang di dalam kehidupan kita saat ini. Beban-beban yang berat menghantam kehidupan kita. Tapi lihatlah, Yesus mengasihimu. Yesus ada di tengah-tengah. Dia akan mengangkat kehidupanmu. Dia melihat tetesan air mata. Dia akan menopang kehidupanmu. Di tengah ombak dunia yang semakin hari semakin mencekam ini, ingatlah ada Yesus bersama-sama kita. Dia mengenal setiap hati-hati saat ini yang terluka. Dia mengenal setiap umat-umatnya yang sangat membutuhkannya. Inilah saatnya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah umatnya. Tuhan memilih dia yang tetap teguh, yang tetap tabah di dalam menghadapi segala situasi. Ingat, di tengah ombak, badai, dan tantangan dalam kehidupan kita, ada Yesus bersama-sama kita. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, dan kita akan menyiapkan
firman yang akan datang ke dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan di tengah ombak badai yang saat ini sedang melanda dunia ini. Haleluya Yesus. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Maha besar Allah kami yang saat ini hadir di dalam persekutuan kami yang indah dan intim dengan Engkau. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang mengikuti jalannya pelayanan kami secara online melalui live streaming ini ya Tuhan. Kami mengundang kehadiran-Mu hadir dalam setiap kehidupan dari jemaat Tuhan dan setiap pemirsa yang mengikuti jalannya ibadah ini ya Tuhan. Bersama kami keluarga besar GPIAI Efata Boyolali, kami menaikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya lawatan turun atas kami sehingga kami dapat membawa kehidupan kami, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami percaya Engkau hadir dalam rumah tangga kami di tempat-Mu yang kudus ini, dan kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan berdiam diri dan siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu
Engkaulah guru agung kami sebagai murid-Mu, kami rindu untuk belajar dari Engkau. Dengar-dengaran dari setiap perkataan-Mu ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu memohon pengurapan daripada-Mu, sehingga dengan pimpinan Roh-Mu ya Bapa, hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan jelas dan menjadi rema bagi setiap jemaat Tuhan dan setiap pemirsa yang mendengar dan mengikuti pelayanan kami ini. Terima kasih ya Bapa, hati kami telah siap menyambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini adalah hari pemberian Tuhan. Hari di mana ada pengalaman-pengalaman yang indah dari hari yang lalu. Dan Tuhan telah membawa kita masuk di hari ini, berjumpa dengan Dia, untuk mengambil waktu secara khusus untuk memuji menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Walaupun suasana hari ini agak berbeda, tidak seperti minggu-minggu yang lalu, ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang belajar dari kitab suci Alkitab dan dari Injil, kita diajarkan untuk taat kepada pemerintah, karena Alkitab menjelaskan, firman Allah mengajarkan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Kalau sebagai wakil Allah yang di dalam dunia ini, mereka mewakili Allah untuk memimpin kita, rakyatnya yang dikasihinya. Begitu juga kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita menerima pemeliharaan Allah, kita menerima kasih Allah melalui pemerintah kita. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua membaca satu bagian dari firman Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Sebenarnya menceritakan tentang satu perjalanan Rasul Paulus ketika dia dipilih oleh Tuhan, dan karena nama Kristus dia harus menjalani lika-liku dan perjuangan iman. Kita melihat Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai ayat 44. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti jalannya pelayanan kami live streaming ini secara online ini, saya mengajak kita melihat satu ayat di dalam ayat yang ke-23. Kalau kita mau baca secara keseluruhan, kita akan tahu bagaimana perjalanan seorang pejuang iman sejati bernama Paulus. Ya, tapi kita akan belajar, kita akan menyelidiki, dan kita akan gali, kita pahami ya secara berurutan. Nah, saya mengajak kita membaca bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa yang mengikuti jalannya pelayanan ini. Kita sama-sama membuka dan melihat ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. 34. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu,
tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu kami telah membuka, kami telah membaca, dan kami mohon Roh Kudus turun dan menyertai kami, hadir dalam hidup kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan jelas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman Allah. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa yang mengikuti pelayanan kami melalui suara GPIAI Efata Boyolali, kalau kita memperhatikan pembacaan secara menyeluruh dari perikop-perikop awal, dari pasal-pasal yang mengawali, kita melihat satu sosok yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Walaupun dia bukan murid Tuhan Yesus secara langsung, yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus secara kasat mata, tetapi dia adalah murid yang spesial. Tuhan memilih Rasul Paulus ini secara khusus melalui pengalaman hidup, dan pengalaman hidup Rasul Paulus pada waktu itu. Dia mendapat surat kuasa, dia mendapat perintah untuk mengejar jemaat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, untuk diserahkan ke mahkamah agama, yang pada waktu itu mahkamah agamanya adalah agama Yahudi, dan dipenjarakan, dianiaya, bahkan tidak sedikit dari pengikut-pengikut Kristus terdahulu mereka dianiaya dan dibunuh, mereka mati sebagai martir. Nah, salah satunya itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus setelah dipilih oleh Tuhan, dia mengalami peristiwa-peristiwa yang dimana Tuhan memproses kehidupannya, kemudian dia menyerahkan kehidupan dan dia hidup baru, dan awal kehidupannya dia hidup baru. Dia diperhadapkan dengan mata kuliah khusus yang dihadirkan Allah bagi Rasul Paulus. Demi memberitakan nama Kristus, demi memberitakan tentang kebangkitan Kristus, Rasul Paulus ditangkap. Kemudian dia difitnah, dibawa kepada Raja Agripa. Ya, sebelumnya itu ya dia diperhadapkan, dituduh oleh Festus, kemudian oleh pengacara-pengacaranya. Ya, Tertulus, ya itu pengacaranya. Kemudian dibawa dan diperhadapkan kepada Raja Agripa. Kemudian Paulus minta naik banding. Kemudian dia dibawa, kalau naik banding pada waktu itu harus menemui Raja Agungnya, yaitu Kaisar yang ada di Roma pada waktu itu. Dan dalam perjalanan Rasul Paulus diperhadapkan dengan pelajaran-pelajaran iman yang harus dia dilalui. Di bawah satu komando perwira Julius, dia dibawa dengan pasukan, dengan prajurit, digiring kemudian dari kapal yang satu kepada kapal yang lain. Mereka dalam perjalanan itu dihadang dengan angin badai dan dengan gelombang yang pada umumnya orang melihat itu adalah satu perjalanan yang tidak mungkin bisa dilewati oleh manusia dalam keadaan selamat.
Sebelum mereka berangkat, Rasul Paulus sebagai hamba Allah, dia pernah menasehati supaya jangan berangkat dulu. Tetapi perwira ini lebih dengar kepada nakoda kapal daripada Paulus. Mereka tidak menganggap Paulus, ya karena dia hanya orang biasa. Kalau nakodanya berkata berani, perwiranya itu manut kepada nakodanya dan mereka berjalan. Setelah berjalan, ya singkat cerita, sampai kepada pasal 27 ayatnya yang ke-21 sampai 24 ini, kita melihat satu skenario ilahi yang dilakukan oleh Allah melalui Rasul Paulus bersama-sama dengan orang yang besertanya. Dan tema firman Tuhan yang memberkati saya dan doa harapan saya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara pemirsa yang mengikuti jalannya pelayanan kami ini, yaitu menembus skenario ilahi. Menembusi skenario ilahi di sini penuh dengan misteri. Dan namanya misteri itu yang mengetahui itu adalah Allah. Dan ada orang-orang tertentu yang dipakai sebagai media untuk mewujudkan satu skenario ilahi yang masuk kepada rencana Allah untuk mengangkat seseorang dan memakai seseorang, membuka mata setiap orang yang melihat mereka mengakui dan memuliakan Tuhan. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Ada 4 langkah di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 44 ini. 4 langkah menembusi skenario ilahi yang Tuhan adakan melalui nats ini. Kita perhatikan dari ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 untuk masuk ke dalam skenario ilahi ini, dan Tuhan mau memakai seseorang untuk dipakainya menuju kepada rencana Allah di sini. Maka orang yang dipilih oleh Tuhan, katakanlah di sini Rasul Paulus ini, dia harus berkata siap. Dia merasakan dirinya itu, dia menyadari bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Maka sebagai hamba dia hanya bisa katakan siap. Ya. Karena dari kata siap ini berarti kita bisa siap untuk masuk di dalam rencana Allah. Yang pertama dari ayat 21 dan ayat 22, apa yang perlu siap di situ? Yang pertama, siap kalau tidak digubris oleh orang. Rasul Paulus itu tidak digubris, ya, tidak digubris oleh perwira yang sebenarnya baik dengan dia mengenal mereka tuh, yang waktu perjalanan digiring bawa ke kapal itu, perwira ini memperlakukan Paulus itu dengan baik, karena bagi perwira ini Paulus itu spesial dari tahanan-tahanan yang lainnya. Tetapi ketika Rasul Paulus ini dengan dia memegang jabatan sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, ketika dia berbicara tidak digubris oleh orang yang satu perjalanan, dan dia adalah perwira Julius yang memimpin pasukan untuk menggiring para tahanan ini membawa ke Roma. Tidak digubris oleh orang. Tapi apa respon dari Rasul Paulus? Ya sudah, kalau tidak mau terima, kalau tidak menyetujui, ya dari satu sisi dia adalah seorang tahanan. Tahanan karena memberitakan Injil Kristus. Ya dia manut saja. Tetapi apa yang terjadi di sini? Ternyata di dalam skenario ilahi untuk masuk kepada rencana Allah,
yang sesungguhnya agar berita Injil bisa tersebar ke seluruh dunia melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Apakah saudara pernah tidak digubris oleh orang? Setiap usulan-usulan yang mungkin dirasa berlian, yang dirasa baik, apalagi kita merasa, kita ini lebih dewasa daripada dia. Ketika kita memberikan nasihat, kita memberikan firman Tuhan kepada dia, kita memberikan usulan-usulan kepada dia, tidak digubris oleh orang. Bagaimana perasaannya? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya perasaan, tersinggung, merasa sakit hati. Kalau tersinggung dan merasa sakit hati, yaitu manusiawi. Manusia normalnya itu seperti itu. Tapi di sini kita belajar satu cara yang dipakai oleh Tuhan, yang dipakai untuk Rasul Paulus di sini. Paulus dia bisa menguasai dirinya, tidak digubris, tetapi dia tetap berusaha. Dia terus berusaha. Karena dari langkah pertama ini, Paulus tidak digubris, bukan berarti dia langsung diam. Tetapi dia terus berbicara. Kalau kita baca dari ayat 21 sampai 44, dia terus berbicara. Nah, apa maksud Tuhan di sini? Dari kalau kita dicuekin, kita tidak dianggap orang, perkataan kita tidak didengar oleh orang. Sebenarnya di sini, kalau kita adalah benar-benar adalah seorang pejuang iman, seorang murid Kristus, sebagai jemaat Tuhan. Tuhan punya maksud di sini karena kita melihat dari Rasul Paulus ini. Maksud Tuhan di sini agar mereka punya kesempatan untuk belajar dari pengalaman hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka yang diizinkan untuk tidak digubris, didengar oleh orang lain ini. Ini kesempatan untuk belajar dari pengalaman hidup itu. Karena suatu saat kita akan dipersiapkan ketika kita memberitakan Injil Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera itu. Kita harus mengalami dulu, baru kita menyampaikan. Ketika kita ketemu dengan orang yang sakit hati, lebih mudah kita mengalami dulu begitu. Baru ketika kita sampaikan itu dari apa yang kita alami, bukan dari kata orang. Nah, ini kesempatan untuk belajar dari pengalaman hidup. Kemudian ayat 22 diperhatikan. Dalam ayat 22 itu juga dididik untuk belajar tabah dalam kesukaran. Karena di dalam ayat yang ke-22 Rasul Paulus walaupun dia tidak digubris, dia tidak berhenti berbicara. Dia berkata, dalam kesukaran ini juga aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, Paulus mengatakan ini belum terjadi peristiwa kapalnya karam. Ya. Jadi Paulus menyampaikan ini peristiwa sebelumnya kapal itu binasa atau karam. Nah, dalam kesukaran ini Paulus menasihati di sini supaya setiap orang yang bersama-sama dengan dia tabah hati, karena tidak ada seorang pun yang akan binasa. Itu kata jaminan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Karena Pak Rasul Paulus dia menerima dia sebagai hamba Allah. Dia selalu kontak dengan Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah, melakukan intimasi dengan Allah. Dan rahasia-rahasia di mana dari satu skenario ilahi itu sebelumnya ada penguatan melalui cara Allah kepada orang yang dipakai oleh Tuhan itu.
Kemudian kita melihat di bagian kedua langkahnya. Di bagian kedua di dalam ayat yang ke-23, kalau kita perhatikan di situ ada penyertaan Allah. Ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk masuk mewujudkan rencana Allah bagi dunia dan bagi sekeliling kita. Di sini Tuhan memberikan satu jaminan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai. Seperti Rasul Paulus disertai oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-23. Melalui malaikat Allah datang kepada Rasul Paulus. Ya, supaya apa di sini? Menguatkan Rasul Paulus. Inilah kehidupan orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Kristus, dia tidak dibiarkan jatuh tergeletak dengan ketakutannya. Dia tidak dibiarkan jatuh tergeletak dengan kekhawatirannya. Tetapi di situ ada cara Allah bagi orang-orang percaya ini agar mereka terus kuat. Firman Tuhan melalui malaikat ini berkata, jangan takut. Secara manusia pasti Paulus takut pada waktu itu. Ya, normalnya manusia ya seperti itu, pasti takut. Tetapi Tuhan berkata melalui malaikat ini, jangan takut. Apakah dari saudara-saudara dan pemirsa yang saat ini takut dengan adanya COVID-19? Kemudian mulai berkembang seolah-olah kok ada update-nya COVID menjadi varian Delta. Kemungkinan juga muncul lagi ke varian-varian yang lain. Yang secara manusiawi di sini kita mungkin punya perasaan takut karena kalau kita main-main dengan pikiran Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran kita belum dijamah dengan Roh Kudus, belum memiliki hikmat dari Allah, kita ketakutan. Akhirnya iman kita pun juga ikut kerdil. Kenapa? Karena yang mengkerdilkan itu adalah pikiran kita. Kita taat, itu penting karena itu perintah Allah. Tetapi jangan bermain-main dengan rasa takut dan khawatir. Itu membuat menjadi ragu. Dan orang yang ragu itu tidak ada kemajuan selangkah pun dalam hidupnya. Justru malah kepada jemaat di Laodikia Tuhan berkata, kalau suam-suam kuku, yaitu di tengah-tengah begitu, dimuntahkan itu adalah hal yang menjijikkan, tidak bisa dipakai, tidak ada manfaatnya. Maka di sini jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan dengan taat kepada pemerintah. Amin. Bapak Ibu, saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan. Ya, kemudian yang kedua dari apa yang dikatakan malaikat kepada Rasul Paulus ini, dia harus menghadap kaisar. Ternyata sinkron dengan dia minta naik banding. Kemudian ini juga sinkron dengan apa maksud Tuhan. Dia harus menghadap kaisar. Dan yang ketiga yang dikatakan malaikat Tuhan, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau akan selamat. Jadi waktu itu belum tenggelam, belum karam, akan selamat. Ada kata jaminan di sini melalui satu perjalanan di mana yang penuh dengan tantangan di sini. Jadi orang menganggap ini adalah satu hal yang paradoks. Ya, ini kok kayak penantang ini kodrat umum gitu ya, seperti alam itu, kodrat alam ya, seperti itu. Tetapi kita melihat di bagian berikutnya, di dalam langkah yang ketiga, Paulus ini adalah hamba Tuhan yang dia tetap konsisten. Ketika dia menerima dari Tuhan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dia tidak melewati batas-batas di mana Tuhan menghendaki untuk dilakukannya.
Yang ketiga, Rasul Paulus itu dia siap untuk meredam situasi. Dalam situasi badai gelombang yang dipandang oleh orang pada umumnya, ini adalah situasi flash gawatnya. Karena tidak mungkin selamat dalam pikiran mereka. Kalau orang yang sudah punya pikiran seperti ini, yang ada itu hanya takut, khawatir. Mungkin juga disisipi di situ ada kekecewaan. Kalau itu anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, mungkin dia kecewa juga dengan Tuhan. Katanya Tuhan itu berkuasa, kok kenyataannya seperti ini. Situasi seperti ini kok terasa tidak ada pertolongan Tuhan. Di mana Tuhan? Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dipilih oleh Tuhan, ketika saudara dipakai oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara dipakai dan siap, mau tidak mau harus siap untuk menjadi peredam situasi. Paulus sebagai peredam situasi, walaupun takut, tetapi tidak terlalu panik amat. Ya, karena mereka tahu ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada pemeliharaan Tuhan. Toh kau juga memang kalau Tuhan memanggil kita dengan COVID seperti mereka yang sudah mendahului kita, ya memang cara Tuhan seperti itu. Karena ada jaminannya sehelai rambut di kepala pun juga semuanya dihitung oleh Tuhan. Jangan takut. Ya. Tapi kita juga siap harus meredam situasi. Paulus meneguhkan hati orang-orang yang bersama-samanya agar tidak takut di dalam ayat yang ke-25. Kalau diperhatikan di sini, Paulus percaya kepada Allah bahwa semuanya yang dinyatakan Allah kepadanya pasti terjadi. Dia percaya sungguh-sungguh. Ya, ketika baca firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, apa yang dia terima dari firman Tuhan, dia pegang kepada kebenaran firman Tuhan, pasti terjadi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi ini perlu kita dipakai untuk meredam situasi, untuk melakukan satu dampak di situ sehingga ketakutan yang ada, kekhawatiran yang ada bisa teredam dan menimbulkan hawa damai sejahtera di situ. Kemudian di dalam ayat yang ke-30 kalau diperhatikan di sini, dengan kehadiran Rasul Paulus di sekitar orang yang ada pada waktu itu jumlahnya kurang lebih 274 atau 76 ya, orang di situ di dalam satu kapal itu jumlahnya 276. Paulus sebagai hamba Allah, dia yakin persis bahwa Tuhan telah menyerahkan mereka di bawah tanggung jawabnya dia di hadapan Tuhan. Sehingga dia berusaha meredam situasi. Di dalam ayat yang ke-30 ada yang berencana untuk melarikan diri dari anak buah kapal itu, berencana mau melarikan diri gitu ya. Nah, kalau mereka melarikan diri, apa yang terjadi? Pasti korbannya banyak. Tetapi Rasul Paulus di sini dia melakukan perannya dia. Dengan hikmat yang berasal dari Allah, dia menggagalkan rencana orang-orang yang ingin lari dari rencana Allah. Ya. Karena memang skenario ilahi seperti itu. Mereka mau melarikan diri dari rencana Allah. Paulus dengan wibawa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menggagalkan itu. Mereka yang ketakutan, dia pakai karunia yang diberikan oleh Tuhan, meredam situasi itu. Suasananya bisa kondusif pada waktu itu dan tidak terjadi. Karena kalau mereka melarikan diri sementara gelombang yang besar, pasti korban jiwanya banyak. Tanggung jawab Paulus itu bisa terjadi terrealisasi di situ. Kemudian di berikutnya kita melihat Rasul Paulus dia melakukan tugasnya di sini, dia memancarkan hawa positif di sini. Kalau dari ayat 33
sampai ayat yang ke-35, Rasul Paulus dia memancarkan hawa positif bagi setiap mereka yang bersama-sama dari 270-an orang yang ada di situ. Mereka ketakutan, Rasul Paulus memberikan hawa positif, ya, memberikan penguatan, memberikan kata-kata pengharapan. Paulus di sini dia memberikan janji-janji Allah yang dia terima secara langsung melalui malaikat Allah yang disampaikan. Itu disampaikan kepada setiap mereka yang menyertai dia, sehingga hawa positif ini hadir di sekeliling itu, terjadi perubahan situasi. Ya. Perubahan situasi seperti apa yang terjadi di sini? Paulus mengajak semua orang makan, mereka manut. Padahal 14 hari mereka tidak makan. Ya, bagaimana rasanya kita kalau 14 hari tidak makan? Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana rasanya 14 hari tidak makan? Tapi karena takut. Tetapi Rasul Paulus ketika mengajak mereka makan, mereka mau makan. Berarti di dalam hatinya sudah mulai tenang, gitu ya Bapak Ibu. Di dalam pikiran mereka sudah tenang, sudah kalutnya itu sudah mulai berkurang. Nyatanya mereka juga ikut mau makan. Kemudian Paulus menasihati mereka, mereka mau dengar. Ya, kalau orang sudah dalam ambang kebinasaan seperti itu, ya apa yang dikatakan, ya itu pada manut, ya gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu, ya ada maksud Tuhan di balik itu. Kemudian Paulus juga meyakinkan orang-orang bersama-sama dengan mereka tentang keselamatan mereka. Mereka mulai terima. Itu adalah cara Tuhan, ya, mengizinkan situasi itu terjadi. Mereka terima. Setelah mereka terima, menjadi tenang. Setelah menjadi tenang, masuk kepada langkah keempat yang terakhir. Kalau kita perhatikan dari ayat 36 sampai ayat 44. Paulus ini sebagai hamba Tuhan di hadapan Allah, dia siap berdampak dalam kesukaran. Dalam keadaan sulit seperti itu, dia siap mau berdampak. Ya, berdampak kepada siapa di sini? Yang pertama dalam ayat 36. Orang-orang yang mendengarkan Paulus menjadi kuat hati. Wah, luar biasa. Orang yang mendengarkan setiap perkataan yang mana Paulus berusaha memancarkan hawa positif bagi orang yang di sekelilingnya itu, mereka menjadi kuat hatinya. Nah, ini berdampak bagi sekelilingnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar sekalipun. Kemudian di dalam ayat yang ke-42, kalau saudara-saudara memperhatikan di situ, Paulus ini juga menjadi penyelamat bagi orang yang di sekitarnya. Tidak ada satu orang pun binasa sesuai dengan perkataan yang dia terima dari mereka Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, yang dikatakan malaikat Allah kepada Paulus, kemudian Paulus sampaikan kepada mereka yang bersama-sama dengan dia. Pada awalnya itu peristiwa belum terjadi, kapalnya karam, ya, terdampar. Dan masuk kepada ayat yang ke-42 itu, kita perhatikan dari ayat 42, ada kata pada waktu itu. Pada waktu itu apa yang terjadi? Prajurit itu bermaksud membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Di dalam ayat yang ke-43 ada kata tetapi, ya. Tetapi apa di situ? Perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Nah, kelanjutannya karena itu, tetapi ya, pada waktu itu, tetapi karena Paulus itu ingin diselamatkan oleh perwira, karena itu perwira ini menggagalkan maksud mereka untuk membunuh orang-orang tahanan yang bersama-sama. Karena satu orang, karena Paulus. Artinya di sini dengan adanya Rasul Paulus ini, yang lainnya selamat.
para tahanan yang bersama-sama itu bisa selamat. Nah, dalam ayat yang keempat, tujuannya apa di situ? Supaya orang-orang lain yang ini kemudian mereka diperintahkan ya, dari karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan tujuannya supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Nah, ini terjadi di sini ya. Dan pada bagian terakhirnya mereka semua selamat naik ke darat. Tidak ada ternyata sesuai seperti yang diterima oleh Paulus dari Tuhan. Dia pegang perkataan Tuhan, kemudian dia tetap mempertahankan di kehidupannya sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang hamba Allah. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, terjadi sesuai dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Ya, mereka semua selamat naik ke darat. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, apabila saat ini engkau gentar hati, engkau takut, engkau khawatir dengan keadaan ini, Tuhan yang menyertai Rasul Paulus, itu Tuhan yang sama itu juga yang menyertai kita sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sama itu saat ini juga sama-sama dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, bahkan mungkin dalam kesendirianmu. Tidak sendiri, walaupun sendiri secara kasat mata sendiri, tapi sesungguhnya tidak sendiri. Ia selalu menyertai, ia selalu memberi jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan dia, bagi mereka yang menginginkan penyertaannya, bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Ia selalu hadir tepat waktu, dan kita akan diproses menjadi semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, diproses ini melalui badai, melalui lika-liku kehidupan ini. Ya, di sini untuk masuk kepada rencana Allah yang sesungguhnya, agar namanya dipuji dan dipermuliakan. Nama Tuhan selalu dipuji dan diagungkan, dan melalui kehidupan kita ini dipakai sebagai alat Tuhan di tengah-tengah arus gelombang dunia ini yang semakin kuat untuk menarik orang untuk masuk di dalam arusnya dengan segala hal yang terjadi saat ini. Tetapi kita sadar Tuhan, kita datang, kita dipakai berdakwah di mana kita pun berada. Dan dengan hal ini Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan kita terus dipakai oleh Tuhan agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan dengan kehidupan kita gereja Tuhan juga semakin bertumbuh untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kepalanya bertemu dengan tubuhnya menjadi satu wujud yang sempurna untuk masuk kepada rencana-rencana Allah berikutnya. Tuhan memberkati kita ya sekalian. Dan mari kita bersama-sama nyanyikan satu pujian. yang
hidupmu dijamah oleh Tuhan. Dia selalu menyertai. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan selebihnya itu dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh Allah menyertai kami, menyertai setiap pemirsa yang mengikuti jalannya pelayanan kami ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Jadi kalau mereka menjadi pejuang iman di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Bapak. Tetapi kami percaya ada rencana Allah di balik semuanya ini, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, demikianlah suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini oleh hambanya Bapak Pendeta Robert Ledo. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati. Ibu dan Bapak yang terkasih, sampailah kita pada penghujung seluruh rangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Siapalah hatimu, marilah kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera pada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima
Bapak, saudara-saudara terkasih, biarlah dalam minggu ini kita masing-masing boleh mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita, karena minggu depan nanti kita akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ibu dan bapak yang terkasih, biarlah kita mau mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita, sehingga minggu depan nanti kita akan memasuki perjamuan yang kudus. Siapkan hati saudara yang terkasih. 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus disiksa dan dianiaya, dicambukkan, diludahi. Ia harus memanggul salib, melewati jalan Via Dolorosa hingga ke atas puncak Golgota. Dia disalibkan dan mati di sana karena kasihnya untuk kita sekalian. Ibu dan bapak saudara kasih, ingatlah akan kasih dan pengorbanannya. Dan marilah sejenak kita siapkan hati kita untuk akan menyambut perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau boleh mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati dan bangkit untuk kami sekalian. Kami tahu bahwa sesungguhnya karena dosa kami, Engkau telah disiksa dan dianiaya ya Yesus, disalibkan dan mati. Karena itu Tuhan Yesus, kasihanilah kami dan ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan ingatkanlah kami ya Allah, supaya senantiasa mengingat dan mengenal akan kasih dan pengorbanan-Mu untuk kami semuanya. Layakkanlah kami ya Allah untuk memasuki perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Biarlah lewat perjamuan kudus kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak saudara kasih, demikianlah persiapan perjamuan kudus untuk kita akan memasuki perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian terkasih. Sampai jumpa kembali bersama dengan kami pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.